Rasmul Utsmani atau Rasam Utsmani. Ta'rif lugah rasam itu dari kata rasama yarsum. Rasama yarsum. Yarsum. Yang kalau diartikan berarti bekas. Titik bisa juga. Arti terakhirnya yang paling tepat itu adalah tulisan. Tulisan. Melukis juga bisa artinya rasam. Kalau kemudian diterjemahkan secara ta'rif lugah, definisi secara istilahnya itu rasam Utsmani itu adalah khot atau bentuk penulisan Al-Quran, khot atau bentuk penulisan Al-Quran yang disepakati di zaman pemerintahan Utsman bin Affan. Disebut dia rasam Utsmani karena dia itu ditetapkan, disepakati di zamannya pemerintahan Utsman bin Affan oleh seluruh sahabat. Disebut dengan Rasmul Utsmani. Rasmul Utsmani. Ini harusnya ada sebelum sejarah titik dan harokat, harusnya ini. Tapi sengaja saya tarik ke sini supaya untuk menggambarkan bahwa ini dia tema terpenting tersendiri, Rasam Utsmani. Kan sepakat kita tahu bahwa seluruh ulama sepakat ketika Allah mengutus Jibril dalam bentuk badan manusia di Gua Hira itu tidak ada teks, tidak ada teks yang dibaca Nabi, karena Nabi Muhammad itu pendapat mayoritas itu dia adalah ummi, ya kan? Kagak bisa baca begitu, tidak bisa membaca dia. Sepakat seluruh ulama itu. Tidak ada teks yang dibaca, sehingga ulama mengatakan yang terjadi itu adalah reciting aloud, ikro bil ghaibi, bukan reading aloud, bukan ikro bizohir, bukan baca teks, tapi dia baca suara. Nanti Nabi Muhammad SAW meskipun tidak ada teks ini memerintahkan kepada sahabat, ikro, Pak, tulis itu apa yang saya baca itu, yang kau baca itu, untuk tulis, tetapi jangan gabung dengan hadis. Makanya ada larangan pada waktu itu menulis hadis. Larangannya itu bukan larangan menulis hadis, sebenarnya larangan mencampur dengan Quran. Para penulis wahyu menulis secara sporadis. Ada yang tulis di kulit hewan, ada yang tulis di tembok, ada yang di batu, ada yang di tulang, secara sporadis. Sampai meninggal Nabi Muhammad SAW, digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar sibuk meredakan pemberontakan kaum Riddah, tidak membayar zakat, termasuk juga nabi-nabi palsu kelompoknya Muzailamah dan yang lain-lain. Terjadi perang Yamamah, banyak penghafal Quran yang mati, lebih dari 60. Yang tadinya Al-Quran itu disimpan di sini, tiba-tiba mereka mati, ini bisa hilang. Sehingga kata Umar usul kepada Abu Bakar, itu tulisan-tulisan yang ada di tembok, yang ada kemudian di pelepah kurma, yang ada di kulit itu, kita kasih pindah di dalam bentuk sohifah, lembaran. Tulis di sohifah, lembaran. Setelah itu sohifah itu ditumpuk. Sohifah itu artinya satu lembar, tumpuk dalam berlembar-lembar, disebut dengan mushafun. Sohifah bentuk jamak dari mushaf. Maka Al-Quran disebut dengan mushaf, artinya lembaran-lembaran, ya kan? Awalnya tidak disepakati oleh Abu Bakar, tapi diyakinkan ini penting, akhirnya dilakukan. Tapi kata dia, kita minta Zaid bin Sabit untuk menjadi ketua timnya. Zaid bin Sabit awalnya menolak, akhirnya diyakinkan, akhirnya mau. Akhirnya ditulislah kitab mushaf induk pertama itu. Meninggal Abu Bakar, dipegang Umar. Meninggal Umar, dipegang anaknya Hafsah. Setelah itu pindah ke Utsman bin Affan. Di pemerintahan Utsman, masing-masing sahabat itu kan tadi penulisan itu fungsinya untuk membantu hafalan dan pemahaman yang sudah ada. Makanya sembarang disimpan di tembok,
Karena kemudian sahabat itu masing-masing punya koleksi pribadi. Beberapa sahabat ya, tidak semuanya. Beberapa sahabat memiliki koleksi pribadi Al-Quran tulisannya. Ada yang memulai dari Al-Fatihah, ada yang memulai dari Iqra, setelah itu Al-Muzammil, setelah itu Al-Qalam, setelah itu Al-Mudatsir. Maka perlu kemudian ditulis dalam satu bentuk penulisan yang sama untuk menjaga persatuan. Perhatikan, untuk menjaga persatuan. Maka ditulislah Al-Quran dalam 4 eksemplar, 4 cetakan. Pertama itu dia orang yang cetak yang tulis toh. Mereka tulis dalam 4 eksemplar. Satu dipegang Utsman. Nanti yang dipegang Utsman ini yang kena darahnya Utsman kan? Kan Utsman itu mati ditombak dari atas, ya kan? Pada saat ditilawah. Kalau banyak orang cek apakah yang di Mesir itu yang dipegang Utsman pada saat ditombak, atau yang Mesir di Topkapi di Turki. Kalau nanti banyak orang tak pegang-pegang sana. Mau ingat cek itu Quran yang mana yang dipegang. Ditetapkan pada waktu itu tetap bila nuqtah, bila harokat, tanpa titik, tanpa harokat. Jadi tetap tidak ada titik, tidak ada harokat. Tulisannya itu dia begini. Ini mushaf. Ini Rasam Utsmani. Selain Rasam Utsmani ada namanya pola penulisan bahasa Arab namanya Rasam Imla'i. Rasam Imla'i. Imla'i itu kalau Rasam Utsmani itu dia bersandar pada riwayat, dia ditulis bentuknya itu berdasarkan riwayat. Rasam Imla'i itu ditulis berdasarkan pendekatan nahwu dzaraf. Dibaca begitu karena tulisannya harus begitu. Jadi ditulis begitu karena bacaannya begitu. Dia pendekatannya nahwu dzaraf dia. Meskipun nanti Rasam Utsmani pendekatannya nahwu dzaraf juga, tapi dia lebih cenderung kepada pendekatan periwayatan terkuatnya. Tentu nanti tetap berpegang di nahwu dzaraf. Cuma ini murni dia ini. Pendekatan Rasam Imla'i ini pendekatannya nahwu dzaraf, murni dia. Kalau ini nahwu dzaraf dengan riwayat dia. Rasam Utsmani itu. Nah, sekarang cek Al-Qur'anmu surah Al-Baqarah ayat 3. Ini tulisannya ya. Siapa yang begini tulisannya? Dan siapa yang begini tulisannya? Yang tulisan sholat. Coba cek Quranmu. Siapa yang sampai di atas? Hah? Sama di atas. Siapa yang sama yang di bawah? Ada yang sama di bawah? Sama yang mana? Atas. Atas dia kan? Kita sama yang mana? Dia sama yang di bawah. Nah, ada yang sama di bawah yang ini. Hah? Sama ini. Solanya. Yang ini ya? Ada yang sama di atas, ada yang sama di bawah. Di atas. Di atas. Yang sama di bawah, angkat tangannya yang sama di bawah. Tidak apa-apa, kau tidak akan sesat di sini, takut di atas. Di atas. Ada yang sama di bawah? Ada? Ada? Oh ada, dia ada. Oke. Di kelas lain banyak itu. Ini namanya Rasam Utsmani, ini namanya Rasam Imla'i. Rasam Utsmani itu, perhatikan, Rasam Utsmani itu umumnya dia menggunakan pendekatan penulisan Arab konvensional. Kita ketahui zamannya Nabi Muhammad itu sedikit orang yang bisa menulis. Sedangkan Rasam Imla'i itu mengalami perkembangan
perbaikan tulisan dari masa ke masa. Rasam imla itu. Nah, rasam usmani tanda panjang itu waw. Kalau rasam imla tanda panjangnya itu berubah. Kalau dia waw, misalnya kalau dia ku waw, kalau dia fathah ola, ya kan? Kalau dia dhamma fi lah, ya waw alif. Itu rasam imla. Rasam usmani dia nantinya salah satunya itu yang dia tidak berubah itu tanda panjangnya ini tetap dia pakai di sini, sama seperti di Al-Quran kalian tahu. Perhatikan, rasam usmani itu bukan perubahan pada harokat dan titik, tapi perubahan itu pada batang tubuh. Ini namanya batang tubuh ini. Kan tidak ada titik ini, yang ada batang tubuh. Tetapi nanti sebagian ayat Al-Quran itu dia juga yang jadi batang tubuh, dia juga jadi harokat. Contoh begini. Coba buka surah Al-Qiyamah. La uqsimu bin nafsil lawwamah. Coba buka. Sudah? Ada huruf begini toh? La, ada? Kalian sudah dapat yang itu? Ini. Kalian sudah dapat? Al-Qiyamah. Sudah. Dapat kata pertama yang ini toh? La, ya kan? Uqsimu. Yang begini siapa? Angkat tangannya. Yang ada tanda panjang di sini, angkat tangannya. Yang tidak ada? Ada yang tidak ada? Al-Qur'annya ada yang tidak ada tanda panjangnya? Ada? Ada? Oh ya ada. Ada? Tidak apa-apa, jangan merasa takut, tidak apa-apa. Ini ruang pembelajaran. Ada ya? Ada yang tidak ada di sana. Siapa yang alifnya itu ada hamzahnya? Ada hamzahnya? Ada. Siapa yang tidak ada? Ada. Nah ini ada 1, 2, 3. Oke. Perhatikan. Yang ada hamzahnya itu namanya itu cetakan Medina itu biasanya. Cetakan Medina. Yang tidak ada hamzahnya itu cetakan Departemen Agama kita. Tidak apa-apa dia, tidak apa-apa beda. Jadi di bagian itu dia tidak mempengaruhi arti, tetapi nanti ada itu tambahan batang tubuh huruf dan tambahan harokat yang mempengaruhi arti. Contoh, buka surah At-Taubah ayat 6. Bukan, Al-Maidah ayat 6. Buka surah Al-Maidah ayat 6. Harokat mempengaruhi batang tubuh. Harokat mempengaruhi arti. Jadi bukan hanya batang tubuh yang bisa mempengaruhi, harokat bisa mempengaruhi. Sudah? Dapat? Kata wa arjulakum. Wa alif ra jim begini. Ya kan? Cocok ini ya wa. Ini ada hamzahnya tidak? Tidak ada. Ini tak sukun. Ini fathah. Lamnya, ini kan sudah pasti nih. Lamnya di fathah atau tidak yang ini? Lamnya fathah. Ada lamnya yang di kasrah? Tidak ada, karena kita ini rata-rata Quran yang beredar di sini adalah qiraatul azim, riwayat Hafs. Tapi ada nanti qiraat lain, nanti pembelajarannya bagian terakhir, 2 bagian terakhir kita akan bahas tentang qiraat. Qiraatnya Ibnu Katsir itu di sini dia. Wa arjulikum, bukan batang tubuh yang berubah, harokat yang berubah, tetapi mempengaruhi arti. Ya kan? Ya. Tapi ini pengaruhnya masih pengaruh bagus, tidak berubah jelek. Kalau fathah di sini berarti ini kata-kata sambungan
Yang sebelumnya sambungan cuci muka dengan cuci tangan. Berarti hukumnya ikut di situ, berarti kaki juga dicuci, dibasuh. Tapi kalau qabaris fathah di sini, maka berarti ini sambungan kalimat sebelumnya mengusap kepala, berarti kaki tidak dicuci tetapi diusap. Kalau kau bacanya sini kasroh, karena dia majrur di sini posisinya. Wamsahu bi ru'usikum ba harfun jar. Ru'usun isim majrur. Majrur ala ba itu bi, huruf bi itu. Majrur ala bi. Jadi bi ru'usikum itu bi itu harfun jar. Ru'usun isim majrur ala bi, alamat jarrihi dikasrati dengan kasrah kelihatan. Ya kan? Kemudian ada di situ domirnya. Wa ini huruf ataf. Kata sambung konjungsi dia ikut di mana ini? Nyambung kemana? Ulama mengatakan Imam Azzi sambung ke sana, dicuci muka dengan cuci tangan. Imam Ibnu Katsir mengatakan tidak, sambung di sini yang dekat ini, yaitu usap kepala. Makanya nanti hukumnya di lapangan itu dua. Kaki boleh disiram, kaki boleh diusap. Ini nanti agak memudahkan bagi akhwat. Misalnya berwudu di tempat umum. Kalau kau angkat kau punya roh, nanti diintip sama Igo, ya. Misalnya. Jadi kalau misalnya ada tukang intip begitu langsung, apalagi sekarang ada kaos kaki yang ada mulutnya di bawah itu. Iya. Kalian tidak tahu? Punya siapa kau lihat? Kau bisa tahu kan? Orang tua. Kalau saya tahu karena punya istriku. Kalau kamu orang tahu punya siapa? Kau lihat mamamu bisa. Oke. Ada ya di bagian sininya ya? Kalau awalnya biasanya pernah ya? Bagaimana resimen? Ada ya? Kau pernah lihat yang ada di sini ya? Belum pernah ya? Nggak gaul lo bro. Hah? Pakai kaos kaki saya. Pakai kaos kaki saya. Ada begitu tuh? Ada kaos kaki ada. Ada Pak. Pergi lihat orang. Dia itu bisa keluar kaki toh? Iya. Sini dia, bukan di sini lubangnya ada di sini. Kayak ada mulutnya begitu. Kalau dia lapar dia makan. Dia makan di situ. Dia boleh buka-buka sedikit situ, tidak perlu kena semuanya. Kalau mengusap, tidak perlu kena semuanya. Tapi kan sekarang bagusnya masjidnya rata-rata sudah dipisah laki-laki dan perempuan. Toh di Kota Kendari tidak ada masjid yang tidak dipisah. Kecuali di kampungmu itu. Kalau di kampung baku hamur kamu orang di sini. Tahu rata-rata di kampung itu masih baku campur toh? Iya. Kan suasana kekeluargaan. Habis kamu masuk kencing, dia lagi yang masuk kencing. Ya? Gantian sih. Betul. Iya kadang itu yang pentingnya kencing sama-sama. Kenapa? Oh, ke depan. Jangan. Jadi ini memang mempengaruhi hati tapi tidak terlalu berbahaya. Ayat berbahaya itu yang surah At-Taubah ayat 2. Annallaha, sesungguhnya Allah bari'um minal musyrikina, sama dengan ada wawanya juga. Wa rasuluhu. Aslinya itu wa rasuluhu. Tapi kalau dia sambung di dekatnya wa rasulihi, artinya berubah dan perubahannya itu menjadi buruk. Kalau tadi ini tidak buruk, hanya perbedaan fikih. Kalau ini perubahannya buruk. Kalau ke baris atas maka dia menjadi buruk. Kalau ke baris bawah dia menjadi buruk. Kalau ke baris atas dia benar. Berarti kan kalau artinya ini sesungguhnya Allah. Kalau baris atas, sesungguhnya Allah berlepas diri. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang yang musyrik. Tapi kalau ke baris bawah, berarti nanti begini. Sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Rasulnya. Karena dia majrur, berarti sambungannya ini minal musyrikina. Karena min itu harfun jar, musyrikin itu isim majrur ala min.
Alamat jarihi ya, ada di situ kan, ya nun itu. Wow ini ataf. Kata sambung konjungsi ngikut kemana? Tergantung harokatnya. Kalau kesimpulan harokatnya begini berarti dia ngikut sebelumnya. Tapi kalau kau sambung tulis di sini kasrah maka dia ngikut setelahnya, yaitu minal musyrikin. Dan itu bahaya, tidak boleh. Jadi ada nanti perubahan harokat dan perubahan bentuk tubuh itu yang mempengaruhi hati. Sama dengan ini toh. Kalau kau tidak pakai guru ini bisa kau baca sholawat ini, ya kan? Kau tidak pakai guru ngaji misalnya, kau baca apa bacaan ini? Kau bisa baca sholawat tuh begitu, ya kan? Kalau kau tidak pakai guru bisa kau baca sholawat ini. Tapi kalau kau pakai guru tetap sholat tuh. Ini tanda panjang, atribut. Begitu. Oke? Ada pertanyaan tentang rasa musman ini? Yang kalian rasa